kalau daripada belajar mindful untuk mengendalikan emosi, memahami emosi, mengerti emosi, mendingan belajar membuang emosi. Otomatis kita akan mindful. Kita lepaskan yang ini, 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 sampai benar-benar kayak oke, tema saya di situ beres, sehingga saya bisa benar-benar kayak oke, completely clean. Bukan podcast bersama Santosa Amin. Selesai. Berarti ini yang membedakan antara DOE.TRTO itu dengan metode-metode yang lain mungkin ya? Ya, selama mereka berbicara masih mengendalikan, memendam, meredam, ya, atau misalkan ngomong melepaskan emosi, tapi nggak benar-benar tahu sequence-nya yang secara tepat ngelepasinnya gimana, itu akan masuk fenomena yang saya sebut dengan lesu. Lesu itu lepas palsu. Jadi balik lagi ya. Iya, sementara kelihatannya lepas tapi nggak lesu. Jadi bolak-balik lepas datang lagi, lepas datang lagi. Sementara begitu udah selesai kayaknya ringan. Ya, karena apa? Kalau kita lagi nggak emosian, neokorteks kita berfungsi. Tapi begitu trigger yang muncul lagi, boom, keluar lagi. Ya kan? Lupa lagi semua datanya. Nah, biasa kalau saya kasih contoh kayak kalau seorang dokter yang canggih sekalipun Masan, ibaratnya kalau ada saudara nih lagi pengen dioperasi bedah otak, dokter terbaik se-Indonesia, pengalaman sudah 20 tahun lebih, berarti jam terbang sudah sangat banyak, sangat jago sekali, luar biasa hebatnya, pinternya. Berarti kita ngerasa aman kan kalau ketemu sama dokter yang seperti itu. Terus dikabarin, Pak Santosa, ini saudara kan mau dioperasi nih, bedah otak. Dokternya baru dapat kabar tadi pagi, anak kesayangannya yang bungsu terjatuh, sekarang lagi koma di rumah sakit sebelah. Kira-kira Mas Santosa, dokternya mau operasi dikasih gak? Iya, tidak. Pasti mikir-mikir dulu. Mikir-mikir dulu, kenapa? Nanti lagi setengah lagi ngerjain, setengah lagi mikirin anak nih. Betul. Aduh gimana nih gitu kan? Tato salah konslet dikit cekluk, aduh bisa cilaka gitu kan. Nah jadi sehebat apapun datanya itu tersimpan di neokorteks kita. Misalnya kayak keahlian dia selama puluhan tahun, jago banget nih buat tentang operasi otak misalkan, udah sangat ngerti sekali. Tapi kalau misalkan udah kena mental tadi, yang anaknya kena gitu, cekrek nyangkut di situ, function ininya akan jadi kebelah nih. Karena tadinya berfungsi 100% di sini, suddenly mungkin bisa 70% di sini, 30% di sana. Sehingga ketika pas lagi mungkin kayak makanya kadang ada orang yang biasa kalau melakukan biasa itu bisa dilakukan, tiba-tiba kalau lagi panik langsung kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah karena otak mamalia kita yang berfungsi, neokorteks kita datanya nggak bisa diakses. Nah sederhananya kembali ke basic dasarnya lagi, grafikalnya. Nah ketika kita beresin ini, dibuang dulu, baru kita bisa function normally. Nah sama ketika kita udah datang ke belajar ini, belajar itu, kita memang baik. Karena apa? Neokorteks kita lagi berfungsi. Tapi kalau udah urusan kena mental, jebret, nyangkut lagi kunci. Begitu udah selesai meledak, abis itu selesai, baru mikir, kok tadi aku marahin dia ya? Kenapa aku harus begini ya? Kenapa kok aku jadi jahat sama istriku gitu? Harusnya kan aku sopan. Yang dia ngomongin bener juga, tapi pas udah selesai. Iya, kesadarannya terlambat. Karena apa? Kita functionnya di neokorteks mulai kita pikirin. Ini yang kita latih terus-menerus selama ini. Nah, padahal sebenarnya bukan di sini jawabannya, tapi bagaimana kalau kita belajar untuk mengerti bagaimana caranya otak mamalia kita bekerja dan gimana caranya ngebuang semua beban emosi yang nyangkut di sini, sehingga neokorteks kita akan terfungsi dengan sendirinya karena kita udah nggak ada lagi jalur yang terganggu di situ. And suddenly ya sudah, kita jadi bisa function normally. Jadi kita bisa bekerja tanpa ada emosi. Ketika dia lagi marah, kita bisa mikir, oke, aku harus lakukan apa nih yang kemarin training aku udah lakukan gitu. Jadi di balik prosesnya, kan biasa orang kayak belajar untuk mengendalikan emosi supaya bisa tenang. Nah tapi nggak usah kayak gitu. Kita langsung beresin aja emosinya sehingga dia tenang dengan sendirinya. Kalau kita pengen mindful, lebih banyak lagi kayak bagaimana cara kita benar-benar bisa fully presence di dalam kehidupan kita. Daripada kita banyak orang belajar mindful untuk menenangkan diri. Karena apa? Saya sering emosi, jadi saya belajar mindful. Ya, nah kalau daripada belajar mindful untuk mengendalikan emosi, memahami emosi, mengerti emosi, mendingan belajar membuang emosi. Otomatis kita akan mindful karena neokorteks kita semua keakses gitu loh. Iya, betul banget. Pernah nggak sih menghadapi klien yang sangat susah banget dia membuang emosinya, atau apa ya, dia merasa balik lagi, atau dia nggak berhasil nih saya. Oke. Jadi
Yang case seperti ini ada juga Mas Han, dan cukup banyak ya orang-orang yang memang kadang-kadang mereka bawa beban emosinya masing-masing. Dan kalau misalkan simplinya gimana membedakan antara yang sukses membuang emosinya langsung sama yang mereka yang sulit membuang emosinya. Nah, ada beberapa indikator ya. Jadi metode ini walaupun bagus tapi nggak sempurna juga. Jadi nggak semua orang bisa di-touch dengan sistem ini. Artinya cocok-cocokan atau bagaimana? Nomor satu, kalau dia nggak ada keinginan untuk sembuh misalnya. Ya contoh, kalau misalkan, kalau saya biasa ngasih istilahnya klien boncengan. Boncengan itu maksudnya gimana? Diantar sama maminya, dibonceng, datang ke tempat saya misalnya. Jadi artinya tidak dengan hati. betul. Orang tuanya ngebonceng suruh masuk. Pokoknya kamu nih ya. Suruh dia yang ikut session sama saya. Itu biasa akan lebih sulit karena bukan dari hati mereka mau sembuh, yang tadi Mas Santosa bilang gitu ya. Jadi klien boncengan akan sangat susah sekali. Jadi saya nggak rekomen kalau ada klien boncengan mau datang, please udah nggak usah. Tolong cari terapis lain. Ya, terus yang berikutnya lagi, mereka yang nggak bisa merasakan. Ini juga saya temukan mereka agak lebih sulit buat, karena kan biasa kalau mau ngebuang emosi mudah kalau mereka bisa rasakan. Misalnya kalau saya ngerasain sedih, rasa sedihnya kan kenceng, intens gitu. Nah, ketika dia lepas langsung tahu. Ketika disuruh bayangin lagi, oke, bayangin rasa sedihnya udah hilang. Nah, itu dia tahu kan hilang tuh. Tapi kalau misalkan dia nggak bisa rasain, misalnya contoh ada klien saya satu gini, datang, Pak, saya punya fobia pesawat terbang, kata dia gitu. Terus, oh ya, bisa coba dibayangin lagi naik pesawat terbang, rasanya apa? Nggak ada rasanya. Oke. Nah, kalau dia nggak ada rasanya, kalau biasa orang fobia soalnya, baru ngebayangin aja atau ngeliat gambarnya, itu udah langsung rasa tuh nggak karu-karuan, Mas. Nah, cuman kalau dia bilang, saya fobia terbang, tapi ngebayangin aja nggak bisa ngebayangin, nggak ada rasanya sama sekali. Nah, itu saya bingung biasanya. Oke. Jadi biasa juga saya kasih warning juga. Memang kalau setiap mau ikut ke kelas saya akan ada audionya dulu yang saya kasih tahu. Ini yang tipe-tipe orang yang nggak cocok untuk menggunakan metodologi ini gitu loh. Jadi kalau misalkan emang masuk dalam kategori itu, saya bilang nggak direkomendasikan untuk ikut. Tapi ada juga yang maksain ikut. Ya, cuman prosesnya jadi lebih panjang, lebih lama, tapi akhirnya ya mereka bisa ngelepasin emosinya juga sendiri. Nah, terus yang ini juga yang tidak kalah pentingnya, yang terlalu banyak mau pakai cara sendiri dan analisa. Jadi banyak banget yang orang kadang-kadang datang punya fondasi berpikirnya masing-masing dari mungkin metodologi yang mereka pelajari sebelumnya gitu. Jadi ini nggak gini, nggak gitu, nggak gono, nggak geto gitu. Ya akhirnya ya jadi lebih sulit. Karena tidak nerimo ya. Betul, Mas. Jadi banyak banget datanya. Tapi kalau misalkan mereka mau mencoba, ya pada akhirnya ya eventually bisa juga. Kayak salah satu klien saya kemarin ada seorang dokter. Ya dia punya challenge yang berat sekali, luar biasa. Dia bilang, wah saya kalau praktek 50% saya ngurusin klien saya, 50% lagi otak saya mikirin masalah saya, kata dia. Saya sampai minta suster temenin karena saya takut konslet nih, kata dia. Gara-gara kena beban, kena mental yang luar biasa sekali. Oh, kliennya sampai dokter juga? Bukankah dokter seorang penyembuh? Koreo sudah begitu banyak menyembuhkan orang dari berbagai macam penyakit mental terutama ya. Terus harus berhadapan dengan dokter juga, psikolog dan sebagainya gitu ya. Ini jadi musuh dokter atau malah jadi partner dokter nih? Well, actually kan kita semua punya misi yang sama, Mas Han. Ya kan, pengen bikin dunia lebih baik lagi. Dan seorang dokter gigi yang hebat sekalipun nggak mungkin operasi giginya sendiri kan. Jadi ya dokter masih manusia juga, masih bisa kena sakit juga. Ya saya pun coach masih bisa kena aja mungkin problem mental kalau ada gitu ya. Ya itu. Jadi balik lagi, memang sebenarnya ada hal yang bisa di-touch sama DOAT-RTO, dan ada banyak hal yang bisa di-touch sama bantuan dari psikolog, psikiater mungkin ya, yang nggak bisa disentuh sama DOAT-RTO. Ataupun misalkan metodologi yang lain yang kayak saya pernah pelajari tentang hipnoterapi, NLP, neurosemantics, meta coaching, access consciousness, dan semua keilmuan lainnya yang pernah saya pelajarin gitu. Itu semuanya berkontribusi atas kehidupan setiap manusia yang mempelajarinya gitu. Jadi kalau di OIT-RTO memang spesifik bantu ngelepas beban emosinya keluar dari tubuh fisik aja, udah itu. Jadi kayak cuman itu doang keahliannya, spesifikasinya di situ. Buat yang lainnya, jelas kita perlu belajar di tempat yang lain. Berarti berobat tetaplah berobat gitu ya. Ke dokter tetaplah dokter. Tapi DOE.RTO itu tetap membantu secara emosionalnya. Betul banget, Mas Santosa, itu lebih merangkum dengan tepat ya. Jadi karena juga kadang kan kalau misalkan ada sakit yang fisik yang memang harus diselesaikan secara fisik, ya selalu saya rekomendasikan fisik dulu. Kalau fisik kena,
beresin ke dokter. Ketika dokter udah bilang misalkan kayak, oh nih masalahnya kamu di pikiran kamu, masalahnya kamu di emosi, masalah kamu terlalu banyak mikir ini itu kecemasannya, tolong lebih dikendalikan. Nah, daripada mungkin mengendalikan atau apa segala macam, ya kita coba aja untuk lepaskan. Nah, itu kan sangat membantu seperti itu. Nah, jadi pas kembali ke dokter yang tadi, begitu dia bilang, saya pas mau pulang nyetir mobil, tapping kartu tol, saya bingung kok di tapping nggak kebuka-buka pintunya, kata dia. Saya tapping pakai tangan saya, kata dia. Jadi saking nyangkut di otak mamalia tadi, neokorteks kita nggak berfungsi dengan baik kan. Pernah kan kalau kita lagi sedih galau gitu ya, misalnya abis diputusin gitu ya, oh sedihnya luar biasa gitu, mau kerja mau mikir apa, tadinya biasa kalau lagi biasa aja, oh ide tuh muncul banyak gitu. Tapi suddenly begitu kena mental, udah semua data-data nyangkut. Banyak teman-teman pebisnis yang bisnisnya jadi berantakan hanya karena begitu, omset turun drastis. Ya akhirnya ketika dilepaskan, boom, hilang, baik-baik saja semua. Nah waktu case yang dokter ini awalnya susah banget karena dia bilang, ini siapa sih Coach Reo ini? Dokter bukan, ini bukan, kata dia gitu. Ya kan? Terus masih muda lagi gitu. Apa emang bisa nggak ngeberesin beban emosi gitu kan? Ya tapi karena dia buka hati, akhirnya ya bisa dilepaskan. Oke, artinya DOE.TRTO ini bisa diaplikasikan ke berbagai hal gitu ya, entah itu bisnis, entah itu kesehatan, entah itu perjiwaan, percintaan, hubungan antar manusia, dan mungkin kisruh rumah tangga dan sebagainya. Iya, Mas Andi. Artinya bisa diaplikasikan ke banyak hal gitu ya. Exactly. Jadi memang ke semua hal yang memang kita misalkan ada emosi kan bisa banyak macam ya. Misalnya kayak sekarang lagi pandemi, semuanya sekolah dari rumah. Orang tua sering marah sama anaknya gitu. Oh betul, mereka udah jadi monster buat anaknya. Belum tugas sekolah yang harus mereka orang tua kerjakan, dan itu tugas sekolah, dan orang tua malah berubah jadi monster buat anak-anak. Bener, bukan belajar daring malah darting gitu kan. Darah tinggi. Iya, jadi, nah kayak gitu juga kita perlu untuk bisa teknik ini. Memang kalau menurut saya ini adalah teknik yang memang perlu dipelajari sama semua orang. Minimal mereka harus ngerti caranya ngebuang emosi mereka, supaya mereka nggak usah kendalikan terus. Karena kalau kendalikan biasa tinggal nunggu waktu, ya entah dipendam nanti meledak suatu saat kayak marah-marah. Atau ya kalau kemarin salah satu peserta bilang, ada tuh papa saya selalu mendam-mendam emosi gitu kan, akhirnya kena stroke gitu. Karena ya kalau mendam itu udah pasti berdampaknya ke fisik sih kenanya, biasanya begitu. Karena kan tension semua, tekanan semua. Jadi emosi-emosi apa sih yang mesti dilepaskan, yang mesti dibuang dari dalam diri kita? Atau kan kita perlu juga punya emosi gitu kan? Betul, Mas. Bagaimana kalau kita setiap emosi kita lepaskan, akhirnya kita nggak punya emosi dong? Karena semua punya cerita, hanya di Bukan Podcast.